Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Hanif. Pada video kali ini kita akan membahas seputar materi limit trigonometri kelas 11. Jadi soalnya yang mudah aja, sederhana tapi menarik. Jadi mari kita kupas tuntas bersama-sama. Oke, di sini kita punya sin kali cos per x min 1. Kemudian yang masuk ke fungsi sin dan cos ini barangnya sama, yaitu 1 min 1 per x. Jadi langsung aja kita cobain teorema substitusi. Kalau kita masukin x-nya di sini 1 akan menjadi seperti apa? Jadi di sini 1 per 1 tetap jadi 1, 1 kurang 1, 0. Sin 0 ya 0. Kemudian cos 0 jadi 1, 0 kali 1, 0. Jadi pembilangnya di sini 0 kalau kita masukin x-nya 1. Kemudian penyebutnya kalau kita masukin x-nya 1, 1 kurang 1 jadi 0. Maka bentuknya kalau kita langsung pakai teorema substitusi akan menghasilkan 0 per 0. Maka artinya kita nggak bisa langsung pakai teorema substitusi. Ada juga cara L'Hopital ya, dengan mencari turunannya. Tapi kalau belum belajar teorema L'Hopital, kita juga bisa menggunakan manipulasi aljabar. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita dituntut untuk menjadi manusia yang manipulatif. Konteksnya tapi memanipulasi ekspresi aljabar. Oke, langsung aja kita bahas. Kita kecilin aja soalnya. Nah, pertama kalau kita perhatikan di sini penyebutnya ada variabelnya juga ya. Kemudian yang masuk ke fungsi sin dan cosnya ini juga ada variabelnya. Nah, sehingga kemungkinan besar konsep limit atau rumus limit yang kita akan pakai di sini yaitu limit U mendekati 0 dari sin U per U sama dengan 1. Ini udah rumus limit trigono ya. Jadi yang masuk ke fungsi sin ini kalau sama dengan penyebutnya itu udah pasti 1. Ketika U mendekati 0 itu pasti akan menghasilkan 1 nilai limitnya. Sehingga kita harus manipulasi untuk aljabar ini sehingga kita mencapai bentuk sin U per U. Oke? Yang akan menjadi fokus kita barangnya adalah 1 min 1 per x. Jadi kita tulis ulang 1 min 1 per x. Di sini kita misalkan sebagai U ya. Nah, habis itu kalau kita misalkan U-nya itu 1 min 1 per x ya kan, nanti penyebutnya bakal jadi apa? Karena di sini kan ada nilai x juga nih. Sehingga kalau kita kotakin dulu nih, dari yang kita kotakin ini, kita bisa mencari bentuk x sama dengan. X sama dengan ini nanti kita akan pakai untuk mencari bentuk penyebutnya dalam U. Oke, langsung aja. Di sini kedua ruas dikali x, jadinya ux sama dengan x min 1. Habis itu, ux-nya kita pindahin, tukar dengan min 1-nya. Sehingga di ruas kanan ini bisa kita faktorkan. Ya, x-nya kita keluarkan. Habis itu 1 min u-nya kita pindahin ke ruas kiri. Tadinya perkalian jadi pembagian. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 1 per 1 min u. Kita bungkus. Habis itu baru deh kita bisa tinjau ulang si penyebutnya. Awalnya itu kan x min 1. Nah, x-nya ini kita ganti dengan nilai x sama dengan 1 per 1 min u. Oke, di sini min 1-nya tetap. Habis itu x-nya kita ganti dengan nilai yang tadi. Kemudian samakan penyebut 1 min u. Jadi atasnya itu 1 min dalam kurung 1 min u. Operasikan pembilangnya kita dapatkan u per 1 min u. Nah, habis itu kita bisa pertemukan antara ujung kiri dan ujung kanan ini sehingga kita dapatkan x min 1 sama dengan U per 1 min U. Bungkus lagi. Oke, maka di sini kita udah misalkan U di dalam fungsi sin dan cosnya. Kemudian penyebutnya kita juga udah cari x min 1 ini nanti bisa disubstitusi dengan U per 1 min U. Tinggal kita tinjau limitnya nih. Sekarang kita tinjau limitnya. Saat x-nya mendekati 1, U-nya jadi seperti apa? Nah, jadi cara mencarinya kita masukin x sama dengan 1 ke permisalan yang di awal tadi. Saat kita masukin 1, U-nya itu jadi 1 min 1 per 1, yaitu 0. Jadi di sini saat x-nya mendekati 1,
U-nya mendekati 0. Bungkus lagi. Jadi soal yang pertama ini kita bisa tulis ulang. Awalnya kan seperti ini. Ya, dengan permisalan tadi kita substitusikan ke bentuk awal ini. Kita punya limit U mendekati 0 sin U kali cos U. Kemudian penyebutnya jadi U per 1 min U. Nah, ini setelah substitusi permisalan tadi, kita bisa tulis ulang. Oke, si penyebutnya U-nya tetap, kemudian 1 min U-nya jadi pindah ke atas. Kita kasih tutup kurung, kemudian U-nya bisa kita geser nih, seret ke kiri sedikit. Nah, di sini udah hampir tercapai nih bentuk limit U mendekati 0 sin U per U. Di sini udah ada limit U mendekati 0 sin U per U. Tapi masalahnya di sini masih ada pengali cos U kali 1 min U. Nah, gimana nih? Untuk menyelesaikannya kita perlu teorema limit berikutnya, yaitu limit X mendekati 0 dari suatu fungsi F kali fungsi G itu sama aja dengan limit X mendekati 0 dari fungsi F, kemudian dikali hasil yang tadi dikali dengan hasil dari limit X mendekati 0 kali Gx. Bedanya di sini ada Fx berupa sin U per U kali Gx berupa cos U dan Hx di sini berupa 1 min U. Berarti di sini kita bisa tulis ulang sama dengan menggunakan teorema limit ini. Limit U mendekati 0 dari sin U per U dikali limit U mendekati 0 dari, kemudian yang kedua ini si Gx-nya cos U. Dan terakhir Hx-nya itu limit U mendekati 0 dari 1 min U. Nah, di sini limit sin U per U-nya udah kita ketahui dari rumus. Bagaimana dengan yang lainnya? Tinggal kita pakai teorema substitusi. Soalnya di sini kalau kita masukin cos 0 dan di sini kita masukin U-nya 0, bisa kita cari nilainya. Oke, langsung aja. Limit U mendekati 0 sin U per U jadi 1. Limit U mendekati 0 dari cos U, yaitu cos 0, jadinya 1. Kemudian limit U mendekati 0 dari 1 min U, kita masukin U-nya 0 jadi 1 aja. Sehingga jawabannya jadi 1. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.